Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Selvia Brupranginangin, kelas 2B, NIM P07539018071, Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Adapun nama materi tersebut adalah yang pertama, persiapan sampel, yang kedua, masterasi, yang ketiga, sokletasi, yang keempat, kristalisasi, yang kelima, pemurnian, dan yang keenam, identifikasi senyawa. Yang pertama, persiapan sampel. Pengertian. Persiapan sampel adalah suatu proses yang dilakukan sebelum melakukan pengujian terhadap suatu sampel atau zat. Adapun tujuan dari persiapan sampel adalah agar mengetahui dan memahami cara-cara penyiapan sampel dalam suatu pengujian. Prinsip percobaan. Prinsip percobaan persiapan sampel adalah untuk melakukan penyiapan sampel dari mulai tahapan pengambilan sampel hingga penyimpanan sampel yang telah diuji. Proses penyiapan sampel. Yang pertama, pengumpulan bahan, pencucian, sortasi, perajangan, dan pengeringan. Sekian dan terima kasih. Materi kedua yaitu maserasi. Pengertian. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air, atau pelarut nonpolar, atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi, dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtrasinya dipekatkan. Tujuan pengadukan. Tujuan pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun nonpolar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan pemanasan diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Lemak, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas.
Untuk meningkatkan penyarian biasanya menggunakan campuran etanol dalam air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disaring. Kelebihan dari maserasi. Yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana. Hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasinya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan pada industri oto skala kecil. Kekurangan maserasi. Yang pertama, proses penyaringannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Kedua, prosesnya lama, butuh waktu berapa hari. Yang ketiga, perlu penyari yang banyak. Maserasi dengan mesin pengaduk disebut juga maserasi pengaduk continuous. Penggunaan mesin pengaduk atau shaker yang berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplisia di maserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasikan lagi dengan cairan penyari yang kedua. Maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkannya zat aktifnya. Maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah. Massa ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat atau MMB, yang akan didapatkan penyarian yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Serbuk simplisia mengalami proses penyarian beberapa kali, sesuai dengan bejana, penampung, dan jumlah yang diperlukan. Serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyaringan dengan cara penyari baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyaringan yang maksimal. Hasil penyaringan sebelumnya diuapkan digunakan untuk penyari serbuk simplisia yang baru, hingga memberikan sari dengan pekaan yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Materi ketiga, soklektasi. Pengertian soklektasi. Soklektasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Alat yang digunakan: pendingin bola, alat soklet, labu destilasi, dan alat pemanas. Cara kerja soklet. Yang pertama, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi dan diletakkan pada alat soklet. Kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan dengan pipa pipet. Ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai kedalaman pendinginan aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian, menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet. Lalu, mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Yang keempat, larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinus. Keuntungan ekstraksi berkesinambungan. Yang pertama, membutuhkan pelarut yang sangat sedikit. Yang kedua, zat aktif dapat tersaring sempurna. Yang ketiga, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi berkesinambungan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan
banyak energi listrik dan gas. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan terhadap simplisi yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan. Yang pertama, lebih berat dari air, misalnya CCl4, CHCl3. Yang kedua, lebih ringan dari air, misalnya ether. Terima kasih. Materi keempat, yaitu kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, mel, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat larutnya dalam sebuah campuran homogen, atau larutan sehingga terbentuk kristal dari zat tersebut. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi, atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua itu, pertumbuhan inti. Pertumbuhan inti kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Metode kristalisasi. Yang pertama, pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. 2. Pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutan berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini gabungan dari metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi terkristalisasi. 4. Penambahan zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali diutamakan suatu garam. Garam ini larutan lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi, misalnya tritisin nitrat. Langkah-langkah kristalisasi. Pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Kedua, bubuhkan sedikit norit. Ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Keempat, kembali dengan pemanasan air. Kelima, dinginkan larutan hingga es mencair. Keenam, saring kristal tersebut. Terima kasih. Materi kelima, pemurnian. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor, meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih, sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Keempat, memisahkan kristal dari larutan supernatant. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi kromatografi lapisan tipis. Bila belum murni dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya
bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. Kedua, pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas sedikit larut dalam pelarut dingin akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. D. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas, sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. E. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. F. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksis dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti 1. Mudah memanipulasi, 2. Toksisitas rendah, 3. Tak mudah terbakar, 4. Harga murah. Pelarut ether untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padat saat penguapan. Karbon disulfid tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dalam bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluena dan sikloheksana. Pelarut untuk rekristalisasi. Air titik didihnya 100, sifatnya sedikit mudah terbakar dan menyengat. Asam asetat titik didihnya 118, sifatnya mudah terbakar. Metanol titik didihnya 65, sifatnya mudah terbakar. Etanol titik didihnya 78, sifatnya mudah terbakar. 2 propanol titik didihnya 83 derajat Celcius mudah terbakar. Aseton titik didihnya 56, sifatnya mudah terbakar. Jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasikan tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Sampel padat 10 gram yang akan direkristalisasi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambah 3 ml pelarut. Jika pelarut pada suhu kamar atau pada sedikit pemanasan mudah terlarut, maka pelarut tidak dapat dipakai untuk rekristalisasi sampel. 2. Jika pelarut yang digunakan tidak melarutkan padatan, campuran dipanaskan sampai mendekati titik pelarut. Dikocok, diaduk, dan ditambahkan lagi sedikit demi sedikit pelarut. Jangan sampai jenuh karena kristal tidak akan terbentuk. Maka, jika padatan sedikit larut, maka pelarut tidak dipakai untuk rekristalisasi. Jika padatan larut sempurna, campuran didinginkan pada temperatur kamar dan segera terbentuk kristal. Jika kristal yang terbentuk sesuai dengan jumlah sampel, maka pelarut itu disebut sesuai dengan proses rekristalisasi. 3. Kadangkala diperlukan 2 pelarut untuk proses rekristalisasi padatan. Maka, 2 pelarut itu harus saling larut satu sama lain, di mana salah satu pelarut dapat melarutkan zat sedangkan yang satu lagi tidak dapat melarutkan. Oleh karena itu, dilakukan sebagai berikut. Pertama, padatan dilarutkan dalam pelarut yang dapat melarutkan pada keadaan panas. Kedua, tambah pelarut yang lain sedikit demi sedikit sampai timbul kekeruhan. Yang ketiga, kekeruhan dihilangkan dengan menambahkan lagi pelarut pertama tetes demi tetes, maka kristal akan terbentuk. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi yaitu metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton, etil asetat dengan sikloheksana, benzena dengan petroleum ether,
pelarut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Hasil rekristalisasi dalam memberikan hasil yang memuaskan. Bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam satu pelarut, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Yang ketiga, rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa yang dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit harus ditambahkan sedikit demi sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar-besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendinginan dengan pemanas es harus dijaga agar suhu tidak rendah dan titik beku. Pembentukan kristal kembali akan menjadi bila suhu mulai menurun antara 15-30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan menggesek kuat-kuat dinding bejana di bawah permukaan larutan dengan pengaduk kaca. Dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni, senyawa yang sama yaitu kristal dimasukkan dalam keadaan dingin. Diaduk-aduk kuat, dibiarkan 2-3 hari. Hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi, pengotor ini bisa larut dalam pelarut mendidih dan diserap oleh kristal akibat yang dihasilkan produk warna. Hal ini dapat dipisahkan dengan penyaringan sederhana dengan mendidihkan zat dalam larutan tambah sedikit arang aktif selama 5-10 menit. Kemudian larutan di samping disaring dalam keadaan panas. Fungsi karbon aktif ini untuk absorpsi pengotor warna tersebut dan akan membuat terjadinya kristal murni. Rekristalisasi berapa golongan senyawa. Pertama, rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh, kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik leleh 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. 2. Rekristalisasi sigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan selama hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-144. 3. Rekristalisasi epsterin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252-254. Cara lain, larutan 10% aspirin dalam formaldehida, suasana sedikit asam. Lalu panaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan biarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambahkan sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan kalsit, diencerkan dengan air, volume sama, beberapa menit, kemudian terbentuk kristal. Selanjutnya disaring. Kristal aspirin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Kristal yang peroleh berwarna putih, titik leleh 261-263. 4. Rekristalisasi kafein. Padatan diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima, rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton. Dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum warna kuning pucat, titik leleh 376-329. Terima kasih. Materi ke-6. Identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa. Ditentukan golongannya,
kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia. Dapat bermanfaat adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mikrosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya, antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli. Melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Perbandingan kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembandingan spektrum digunakan 2 cara. Idealnya semua spektrum UV, IM, dan RMI harus dibandingkan. Contoh identifikasi senyawa pada metabolit spektrum analisis hasil. Analisis kualitatif, analisis tumbuhan ditujukan pada isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstrak air tumbuhan, siterol, dan fraksi fisterol. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.